Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Mutiara Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibati lilmuttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa YAI TV yang Allah muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bertatap muka di kesempatan yang mulia ini. Izinkan saya bicara tentang sejarah yang menurut saya menakjubkan. Dalam kisah ada di sebuah daerah itu ada seorang mahasiswa pemuda tapi dalam kondisi yang miskin. Dia kuliah, kemudian dia melakukan wirausaha untuk melakukan atau membiayai perkuliahannya. Suatu saat kemudian dia itu merasa perutnya itu kelaparan, sehingga dia memutuskan untuk berani bagaimana dia supaya menemui tetangganya meminta makan. Saat kemudian dia minta makan mengetuk pintunya, dia mendadak terlalu gugup mungkin karena yang keluar itu ternyata nyonya yang parlante kemudian masih muda. Kemudian ketika itu dia akhirnya memutuskan bukan meminta makan, tapi dia akhirnya meminta untuk minum saja. Kemudian si nyonya itu tahu bahwa pemuda itu adalah begitu kesusahan. Dia mungkin dalam sebuah perjalanan yang tidak punya bekal karena orang tuanya begitu jauh. Tahu bahwa si pemuda itu adalah kelaparan, maka dia memberikan segelas susu. Kemudian susu itu diambil oleh seorang pemuda itu, kemudian perlahan dia minum. Setelah selesai minum, dia katakan kepada nyonya itu, nyonya, berapakah harganya susu itu? Dia padahal di sakunya itu cuma punya uang sekitar 5.000 rupiah. Kata si nyonya itu, tidak usah dibayar, karena ibuku mengajarkan dulu, tidak boleh mengambil keuntungan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia. Kemudian si pemuda itu mengucapkan terima kasih banyak dengan setulus-tulusnya, dan pemuda itu akhirnya berjalan pulang. Di perjalanan dia berpikir bahwa ternyata walaupun saya tidak punya uang, Allah itu masih sayang. Masih ada hamba-hambanya yang menyayangi dia, yang peduli terhadap dia. Kemudian Alkisah itu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun kemudian, suatu saat si nyonya itu jatuh sakit. Kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan tidak ada satu dokter pun yang mampu mendeteksi penyakitnya. Kemudian akhirnya dokter-dokter setempat itu memberikan rekomendasi untuk dibawa si nyonya itu ke sebuah rumah sakit besar di sebuah kota. Kemudian rumah sakit besar itu menunjuk dokter muda itu untuk menanganinya. Kemudian si pemuda itu ketika dia tahu bahwa ternyata nyonya itu dari daerah A, kemudian dia sampai akhirnya mengenali asal si pasien itu, si nyonya itu. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa ternyata ini nyonya yang dulu tempat saya di tempat kuliah, kata si dokter muda itu. Kemudian akhirnya dia dengan menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya, dia merawat si nyonya itu dengan telaten, dan akhirnya dalam beberapa pekan si nyonya itu akhirnya sembuh dari penyakitnya itu. Kemudian akhirnya ketika dia sembuh, si pasien itu ingin pulang, si dokter itu kemudian meminta terhadap administrasi untuk memberikan persetujuan terkait dengan pembiayaan yang akan ditimpakan terhadap si nyonya itu. Kemudian dia mengambil struk pembayaran itu dan dia menuliskan tulisan kecil di dalamnya. Kemudian akhirnya dikasihkan terhadap administrasi, kemudian disuruh diberikan terhadap si nyonya itu. Pemirsa sekalian, nyonya itu dia juga berpikir, walaupun dia bersyukur dia sudah sembuh, tapi dia juga berpikir bagaimana dia bisa membayar posisi ini. Karena operasinya besar, bisa mengambil puluhan juta, dan ini harus dia bayar mungkin dengan sisa usianya. Jadi dia di satu sisi ada kebahagiaan, di sisi lain juga dia ada kekhawatiran bagaimana supaya mungkin dia tidak bisa membayarnya.
Tapi qadarullah, ketika dia membuka struk pembayaran itu, dia kaget. Apa yang membuat dia kaget? Karena di situ ada tulisan bahwa pembiayaan operasi nyonya itu sudah dibayar berpuluh-puluh tahun oleh segelas susu. Dia kaget dan akhirnya dia menangis. Tangisan itu dia bersyukur kepada Allah, kemudian juga dia juga bersyukur terhadap seorang pemuda itu, karena dia sudah memberikan pertolongan, dia sudah menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menyelamatkan nyawanya. Dan sekalian, kita bisa simpulkan bahwa kisah ini adalah kisah nyata, dan kita juga akhirnya terharu dengan kelegowoan, kehebatan. Dia seorang nyonya ketika itu tidak tahu terhadap pemuda itu, tapi dia bisa membantu. Tapi juga kita juga sangat terharu terhadap pemuda itu yang ternyata bisa membantu memberikan lipatan ganda pahala daripada segelas susu itu, kemudian menjadi berpuluh-puluh juta untuk diberikan sekedar pengganti daripada operasi itu. Hadirin sekalian, ini kisah yang luar biasa. Ini artinya bahwa dalam alam itu adalah ternyata diatur oleh yang namanya hukum balas-membalas. Atau bahasa luarnya adalah resiprositas. Resiprositas itu adalah artinya saling. Jadi alam ini diatur oleh hukum resiprositas, yaitu adalah saling balas-membalas. Ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah itu juga membalas kebaikan itu dari pintu yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Hadirin sekalian, selain itu juga ada hal yang luar biasa. Ada teman saya itu seorang kelompok muda ketika itu, dia punya seorang bapak. Pekerjaan bapaknya itu tiap hari adalah mengurus orang-orang terlantar, mengurus mereka-mereka yang fisabilillah, orang-orang yang merantau tidak punya biaya, orang-orang anak yatim yang tidak punya biaya, kemudian dia besarkan, kemudian dia dengan telaten mengurus lebih dari ke anaknya sendiri. Dia tidak berpikir apapun dari yang akan dibalaskan kepada dari Allah. Suatu saat dia terjatuh sakit, kemudian anaknya itu tidak ada karena punya kesempatan di luar negeri. Tapi qadarullah, dengan posisi dia sakit, selalu saja bantuan itu datang, pertolongan itu datang, walaupun tidak datang dari anaknya, walaupun tidak datang dari orang yang pernah diurusnya. Ini adalah tangan-tangan Allah yang menyelamatkan, dan ini adalah dia artinya sudah menikmati aturan bahwa alam itu diatur dengan saling balas-membalas. Hadirin sekalian, saya juga terakhir ini sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu pernah dalam sambutan pidato menyambut bulan Ramadan, dia mengatakan, wahai kaum muslimin, maka rajin-rajinlah, sayangilah anak-anak yatim orang lain. Allah itu akan sayang kepada anakmu jika kamu sudah meninggalkan. Maka berbuat baiklah, walaupun bersedekahlah, walaupun hanya dengan setetes atau segelas air, atau satu butir kurma. Dan itu silakan untuk dilakukan. Jadi sekalian, ingat dalam surat Ar-Rahman ayat 60 itu, Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apalagi balasan kepada orang yang berbuat baik itu selain daripada kebaikan itu sendiri. Terakhir juga saya katakan dan saya sampaikan bahwa ada seorang dokter dari sebuah Western University, dia melakukan penelitian bagaimana manfaat yang namanya memberi itu. Dia katakan dia simpulkan dalam penelitian itu, dia katakan begini, jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin dicintai, jika Anda ingin punya banyak teman, dan ingin dipanjangkan umur, jawabannya hanya satu, memberi. Maka hadirin sekalian, dengan memberi itu, ternyata dia ada kepuasan batin, dengan memberi itu juga ada usianya panjang, dengan memberi itu juga ada hal-hal yang memang sifatnya kata Rasul itu, tadfa'ul bala, akan menolak bahaya-bahaya atau cobaan-cobaan yang akan datang menimpanya. Dan sekalian, itulah mungkin
tulisan Stephen Post yang melakukan penelitian itu disimpulkan dalam sebuah judul penelitian itu dengan judulnya adalah Why Things Good Happen to Good People. Mengapa kebaikan itu ternyata adanya di orang baik. Demikian pemirsa hadirin sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.